Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua teman-teman ya. Jadi kita hari ini spesial banget nih ya. IG Live kali ini istimewa ya, terutama ilmu-ilmu hari ini tuh khusus kita berikan untuk para wanita, para ayah, para ibu yang ingin belajar, ingin tahu bagaimana sih sebenarnya menjaga kesehatan anak kita semua di saat pandemi. Oke teman-teman, boleh dikasih jempolnya dulu kalau misalnya suara saya jelas nggak kedengeran? Jelaskah? Waalaikumsalam, Bali hadir, oke. Suara saya jelaskah? Oke, dikasih jempol sebentar. Kita sematkan dulu. Nah, jadi teman-teman, saya hari ini mengundang seorang dokter anak yang istimewa banget ya. Seorang dokter anak yang hits banget ya. Dan kita undang nih khusus jauh-jauh ya. Jadi saya di Bandung dan beliau ada di Lampung. Saya bacakan sedikit ya kurikulum vitae-nya. Jadi pembicara kita hari ini teman-teman adalah Dr. Sri Andayani, spesialis anak ya. Nah, dan kita lihat ya. Beliau kelahiran 81, jadi masih muda banget nih. Nah, SD, SMP, SMA-nya di Lampung ya. Kemudian fakultas kedokterannya di Universitas Maranatha Bandung ya. Kok kayaknya sama ya, saya kenal kayaknya universitas ini. Jadi ceritanya beliau ini adalah sahabat saya saat kuliah dulu ya. Kemarin kita udah ngobrol dengan dokter spesialis obstetri ginekolog, Dokter Niko ya, Febrian Nicholas. Beliau sahabat saya dan ini sahabat saya satu lagi yang spesialis anak ya. Nah, kemudian mengambil pendidikan dokter spesialisnya ya, ilmu kesehatan anak, mengambilnya di Fakultas Kedokteran Universitas Samratulangi Manado ya. Wah, dari ujung ke ujung nih, Dok. Oke, nah sempat bekerja PTT di Puskesmas Pulau Rote, NTT. Wow, dari ujung ke bawah nih, ya. Kemudian dokter tetap di Rumah Sakit Gunung Maria Tomohon dari 2013 sampai 2015. Kemudian di RSUD Samratulangi Tondano sampai tahun 2016. Dan 2016 sampai sekarang di Rumah Sakit Mardi Waluyo Metro Lampung ya. Ada nggak nih kamu yang ada di Lampung hari ini ya? Ada yang tinggalnya di Lampung? Oh, dari Mataram hadir ya, Jakarta hadir, Pontianak hadir, oke. Jadi beliau ini yang saya tahu ya sudah banyak banget jadi pembicara nasional ya, narasumber setiap acara-acara yang berhubungan dengan kesehatan anak. Contohnya nih ya, salah satunya adalah kemarin itu terakhir saya dengar ada pelatihan manajemen laktasi ya, kemudian juga menyusui dini ya, kemudian juga beberapa pelatihan yang beliau ikuti tentang konseling menyusui ya, kemudian juga batuk pada anak, neonatologi yang berhubungan dengan bayi, kemudian gimana sih antibiotik pada anak, kemudian resusitasi atau penyelamatan bayi baru lahir ya, dan nutrisi pada bayi yang beratnya rendah, dan banyak lagi simposium yang beliau ikuti, ada puluhan ini ya. Jadi teman-teman, hari ini kalau misalnya kita melihat ya kondisi sekarang, kita lihat bahwa ternyata COVID-19 atau Corona ini cukup mulai, maksudnya udah mulai turun, kemudian ada katanya naik lagi, turun lagi, naik lagi begitu ya. Dan ada yang bilang bahwa anak-anak agak sulit terinfeksi, ada yang bilang anak-anak juga bisa terinfeksi. Jadi banyak, saya yakin teman-teman yang punya pertanyaan ya, dan teman-teman yang menyimpan gimana sih dok, mungkin gak sih kalau anak saya bawa ini ke mall ya atau sekolah, dan saya yakin semua teman-teman ingin tahu gimana caranya prosedural anak-anak di zaman pandemi ini, gimana sih cara menjaga kesehatannya, benar gak?
ya. Jadi pastiin kalau misalnya kamu masih punya teman-teman yang kamu mau undang ya, kamu japri-japri deh ya. Ibu, ayah, sahabat, karena ini pastinya ilmu yang bisa bermanfaat untuk kamu semua ya. Oke, ini Dokter Sri Andayani sudah hadir di tengah-tengah kita. Saya undang dulu beliau ya. Assalamualaikum semuanya teman-teman. Ya, pertanyaan kamu boleh kamu mulai tulis di sini, nanti saya cek satu-satu, dan terutama pertanyaan-pertanyaan yang kita yang ada hubungan dengan kondisi pandemi sekarang, ya. Nah, pastinya dong teman-teman ya. Saya anaknya 3 dan kadang-kadang kita tuh galau gitu ya. Mau ke mall ya, mau bawa mereka jalan-jalan atau mau bawa keluar rumah, tapi mau pakai masker aja disuruh pakai masker kadang sulit ya nggak. Kemudian kadang-kadang pas di rumah juga bingung, aktivitas terbatas ya tentunya ya. Nah jadi kalau keluar tuh seperti apa sih gitu. Nah tunggu ya, kita cek dulu dokternya sudah ada belum. Sebentar. Kita tunggu ya, Dokter Sri Andayani, spesialis anak, masuk ke ruangan kita ya. Halo, selamat siang dokter. Siang. Aduh, dokter cantik sekali hari ini. Thank you ya. Aduh, lagi santai nih siang ini dok. Iya, santai. Seneng banget nih kayaknya bisa ketemu sama influencer Dokter Nila. Ini hebat dari dulu loh. Memang bakatnya luar biasa ini. Jadi saya tuh fans berat dokter nih sebenarnya ya. Jadi teman-teman nih semuanya lagi coba bayangin loh. Kalau kita mau konsultasi ke dokter anak, kita tuh harus bayar loh ratusan ribu. Nah hari ini kita gratis dan luar biasanya beliau ngeluangin waktu buat kita. Jadi bagi teman-teman di rumah kita tepuk tangan dulu buat Dokter Sri Andayani. Terima kasih loh dok ya mau untuk berbagi dan kalau saya bilang dulu ya, kalau teman-teman mau tahu nih bocorannya, jadi beliau ini salah satu yang terpintar nih ya di angkatan kita ya, dan hari ini kita curi ilmu-ilmunya ya. Jadi kamu kalau punya pertanyaan segera kamu tulisin ya. Tuh, salam kenal Dokter Sri, itu dari Adi Putra dari Mataram katanya. Jadi yang nonton dari salam kenal ya. Jadi dari ujung sampai ke ujung. Mungkin ada di antara Anda yang dari Manado atau dari Lampung jangan-jangan. Dan jangan-jangan ada yang kenal nih sama Dokter Sri ya. Iya, kayaknya tadi ada yang muncul juga dari Lampung. Hebat memang dari mana. Nah, jadi hari ini dok, kita mau bincang-bincang tentang kegalauan para emak-emak, para bapak-bapak, terutama orang tua sih dok ya. Jadi nggak apa-apa ya dok, kita langsung ke topik nih dok. Iya, nggak apa-apa. Sip. Sebab guys, waktu kita 60 menit. Jadi saya yakin teman-teman banyak yang bertanya, sehingga kalau bisa 60 menit ini benar-benar efektif ya, supaya ilmunya banyak yang kita dapetin ya. Oke dok, nah jadi sekarang kalau boleh kita tahu semua ya dok ya, kondisi COVID terutama pada pasien anak-anak sekarang seperti apa sih dok? Oh, iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya yang pertama ini. Jadi kalau pada anak-anak kondisi COVID sendiri, memang dari dulu dibilang bahwa kasus anak ini terutama yang usianya di bawah 5 tahun tuh katanya jarang begitu dibandingkan dengan yang usia dewasa. Tapi gimana sebenarnya fakta yang terjadi? Nah ternyata di Indonesia sendiri kita punya ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dokter Aman, yang cukup perhatian dengan kasus COVID ini. Jadi setiap provinsi itu diharap untuk melaporkan yaitu kasus-kasus yang terjadi pada anak-anak. Sehingga waktu kemarin, waktu HUT IDAI, tanggal 14 Juni 2020 ini, beliau mengumumkan bahwa ternyata pada kasus anak sendiri di Indonesia ini lumayan juga sih, gitu. Kasus PDP yang dirawat di rumah sakit itu kurang lebih 4.900, hampir mendekati 5.000 begitu. Meskipun dari angka
4.900-an itu yang terkonfirmasi sekitar 1.000 lebih. Tapi angka kematiannya juga lumayan juga sih, dari yang kasus PDP ini sekitar ada 4, sekian persen lah itu terjadi kematian pada anak yang PDP ini tadi. Jadi kayaknya yang dibilang tadi kasusnya pada anak itu sedikit, ternyata kalau kita teliti lagi dan dari data-data dikumpulkan khususnya untuk Indonesia ya, karena saat ini kan mungkin yang perlu tahu nih emak-emak atau orang tua yang ada di Indonesia nih, ternyata kasusnya nggak bisa dianggap ringan gitu, ternyata banyak juga loh kasus yang terjadi gitu di kita. Jadi kayaknya COVID-19 ini untuk anak juga, tuh anak bukan berarti kebal terhadap COVID-19. Banyak juga kasus yang terjadi, bahkan kematian yang terjadi pun ada begitu. Dan 4% lebih juga kasusnya. Cukup tinggi ya dok, 4%. Kemarin kan sempat di angka, kalau yang waktu parah-parah itu 9-10% ya, ternyata anak 4% ya. Dan paling tinggi itu kematian tuh usia berapa dok? Ya, atau yang tertular gitu, terinfeksi itu paling tinggi di anak-anak usia berapa? Nah, biasanya kalau anak-anak yang di bawah 5 tahun, memang kasusnya lebih jarang dibandingkan dengan anak 5-14 tahun gitu. Nah, untuk kasus-kasus yang di atas 5 tahun sampai 14 tahun itu lebih banyak lah gitu dibandingkan yang di bawah itu tadi. Mungkin ini karena perbedaan dari respon imun sih yang terjadi. Atau mungkin ada faktor-faktor yang lain, kalau misalnya dibandingkan dengan yang usia dewasa juga kan, kenapa sih kalau di anak kok manifestasinya biasanya lebih ringan begitu, kok jarang yang menimbulkan manifestasi berat, meskipun kenyataannya ada juga loh yang berat, tapi ternyata kayaknya lebih berhubungan dengan respon imun dan komorbid atau penyakit penyerta begitu yang ada pada orang tersebut. Nah, biasanya dok, menularnya itu dari siapa? Orang tuanya atau dari apa dia dari lingkungannya atau seperti apa ya kebanyakan dok? Kalau kayak saat ini, kalau kasus anak itu kebanyakan mereka tidak sadar sih. Biasanya orang tua mungkin yang bekerja begitu. Nah, mungkin kebanyakan orang tua nih yang membawa sebenarnya gitu. Tapi mereka juga tidak menyadari pada awalnya, atau bahkan orang tuanya kadang-kadang juga tidak bergejala, atau ada yang memang OTG, orang tuanya iya, OTG, atau memang kadang-kadang orang tuanya memang kalau diperiksa memang positif begitu, dan akhirnya memang anaknya kena juga sih. Dan kebanyakan anak yang kena itu sama kasusnya dengan dewasa ya dok, jadi daya tahan tubuhnya yang rendah begitu ya. Nah, anak-anak yang kena itu rata-rata jadi nggak bisa kalau pada orang dewasa kan rata-rata kasus yang terjadi tuh lebih banyak ya, misalnya dia kena gitu lebih rentan lah dibandingkan pada anak gitu. Jadi anak meskipun orang tuanya tadi positif ya, misalnya tinggal di rumah itu kan dia udah bisa didefinisikan sebagai OTG gitu, karena kan dia resiko tinggi untuk tertular gitu. Tetapi kemungkinan dia untuk terjadi gejala itu sebenarnya tidak sebesar pada orang dewasa gitu. Kasusnya masih dianggap lebih sedikit memang. Dan kebanyakan itu kematiannya karena apa dok? Pneumonia juga sama ya? Iya, karena pneumonia. Dan ada saya pernah dengar dok, apakah selalu gejalanya itu di pernafasan? Sebab anak-anak tuh ada yang katanya diare dan sebagainya. Boleh dijelasin nggak sekilas dok? Iya bener sih. Ini kayaknya COVID-19 ini kok gejalanya ini bisa hebat ya, bisa kemana-mana, dan yang gejalanya murni diare juga tuh ternyata didapatkan dari 20% kasus COVID-19 itu ternyata gejalanya cuman berupa gejala diare atau gejala saluran pencernaan. Itu ternyata virus COVID-19 itu dia bisa bertahan dan berkembang biak di saluran pencernaan seperti halnya dia berkembang biak di saluran pernapasan. Jadi kenapa sih dia menimbulkan gejala saluran pencernaan saja ya, karena dia memang tidak ke saluran pernapasan. Tapi bisa nggak kalau gejalanya tadi selain saluran pencernaan itu misalnya bersamaan dengan saluran pernapasan? Bisa saja begitu. Ternyata keluhan diare ini ada yang memang murni berdiri sendiri sebagai keluhan COVID-19 berupa saluran pencernaan, tapi ada juga yang dia jadi 10 hari setelah timbul gejala saluran pernapasan baru timbul gejala saluran pencernaan, atau bisa bersamaan atau juga mengawali justru gejala saluran pernapasan gitu. Jadi dia bisa timbul sendiri atau bersama-sama.
Ya ampun, keren banget ya guys ilmunya. Kamu pasti sedang belajar. Ayo siapa yang lagi belajar? Angkat tangannya. Atau kamu nyatet ya? Jadi catat ilmunya hari ini ya. Nah, jadi dok, eh, kalau misalnya nih dok, jadi Parno juga nih kalau diare ya. Jadi Iya kalau bener, misalnya, bener Pak. jadi kalau misalnya diare plus demam, sama ya dok? Pasti Mm-mm. ada demam juga kan? Nah, Mm-mm. gejala-gejala khasnya apa sih dok kalau pada anak? Mungkin kita, kalau kita dewasa kan mungkin tahu ya. Cuman kalau di anak ada nggak sesuatu yang lebih berbeda gitu? Jadi kalau seandainya anak kita diare, jangan-jangan dia bisa COVID-19 gitu kan Bener, kepikiran kita gitu kan. padahal abis makan cabe ya. Iya, Gimana gimana maksudnya dok? kita jadi orang tua mungkin stres juga ya begitu. Jadi kalau ternyata ada timbul keluhan diare, tapi penyebabnya itu kok setelah dievaluasi kayaknya nggak ada nih penyebab yang timbul karena makanan begitu atau salah Mm-mm. makan atau karena memang gejala-gejala seperti infeksi bakteri misalnya itu kok Mm-mm. kayaknya nggak ada gitu. Tapi dia timbul demam, diare mungkin lebih dari 2-3 hari mungkin bisa dikonsultasikan tuh anaknya begitu mungkin bisa dibawa dan coba ditelusuri lagi gitu bagaimana sebenarnya apakah ada kemungkinan ke sana. Saya rasa saran saya harap dibawa jangan dipandang enteng begitu kalau misalnya memang gejalanya sudah berlarut-larut dan tidak ada penyebab yang diketahui dari sumber makanan atau dari infeksi bakteri yang biasanya khas ya. Kalau infeksi bakteri itu mungkin keluhan diarenya kan diare disertai dengan lendir seperti itu dari buang Mm-mm. air besarnya itu biasanya tinjanya itu berbeda begitu. Nah atau disertai dengan adanya darah sedikit begitu bisa disebabkan sama disentri seperti itu. Nah kalau nggak ada gejala-gejala yang khusus mengarah kita juga bisa Mm-mm. konsultasikan nih apakah benar dia gejala ke arah COVID atau bukan gitu kan was-was juga nih kalau 20% karena lumayan tinggi juga ya. Iya ya, 20% tuh seperlimanya loh dok. Jadi masih Iya apa bener. kemungkinannya tinggi ya. Dan dia diceknya dari apa dok? Berarti dari fesesnya ya? Ya kayaknya kalau misalnya dia COVID-19 dengan gejala seperti itu tetap aja sih bisa ditelusur dari pemeriksaan PCR gitu juga PCR ya. bisa. Hmm. Iya. Nah, dan ini nih banyak nih dok yang nanya ya. Saya tuh kebetulan kemarin buka buka apa namanya buka siapa ini yang mau nanya silahkan gitu. Nah jadi Oh, banyak yang DM ke saya nih ya. Jadi pertanyaan tuh banyak banget. Jadi guys semua para mama para bapak-bapak saya sortir ya. Jadi mudah-mudahan pertanyaan kamu hari ini bisa saya bacain ya dan mungkin mewakili dari semua teman-teman nih. Nah jadi yang pertama dok, ini ada yang nanya. Jadi kalau misalnya kan sekarang gini juga ya dok, batuk dikit anak-anak itu parno gitu. Terus alergi juga dia orang tua tuh bawa ke rumah sakit gak ya? Bawa ke rumah sakit gak ya gitu kan ya? Maju mundur iya. gitu, maju mundur cantik gitu loh dok. Nah jadi kira-kira ada apa namanya saran dan gimana sih dokter untuk melihat seberapa parah nih anak nih dibawa ke rumah sakit atau cukup di rumah aja gitu? Kalau seandainya saran ya, misalnya mungkin kalau kayak sekarang ini memang hotspotnya kan ada di rumah sakit kan. Mau nggak Mm-mm. mau kita kalau nggak kepepet banget, mungkin kita nggak usah pergi ke sana begitu. Malah Kepepet ngejemput banget ya. iya, maksudnya kalau memang harus begitu ya apa Uh-uh. boleh buat kita pergi ke sana, tapi dengan memperhatikan protokol kesehatan. Nah, kalau seandainya yang misalnya perlu dibawa atau nggak perlu dibawa tuh misalnya kalau anaknya ini sakit. Contoh lah Mm-mm. yang paling sering mungkin kalau dia batuk, pilek gitu tanpa demam gitu, makan minumnya masih mau, main juga masih oke. Kita bisa lihat situasi sih. Kalau dia masih mau makan minum, bermain begitu. Meskipun Mm-mm. porsinya mungkin atau nafsu makannya berkurang, itu kita masih bisa perhatikan sih begitu. Maksudnya nggak langsung kita bawa. Apalagi kalau dia yang misalnya punya riwayat alergi dan anaknya sudah Uh-uh. agak misalnya. Nah, itu kadang-kadang kan kalau cuacanya lagi musim dingin atau apa, dia suka timbul keluhan. Mungkin kita Mm-mm. nggak usah terlalu paranoid dulu ya, gitu. Tentang batuk pilek kita langsung, waduh ini kayaknya COVID COVID. bukannya. Padahal dia juga kan mungkin riwayat kecilnya atau sering Alergi dipakai ya. influencer, sering sesek gitu kan. Ya kita evaluasi lagi lah gitu. Mungkin apa ada penyebab dari situ. Nah mungkin kalau yang orang tuanya paham, yang anaknya suka alergian seperti ini kan kadang-kadang dia udah punya nih jurus gitunya. Misalnya Ya. kalau lagi alergi, batuknya diapain? Dia punya persediaan obat biasanya. Coba dulu lah
kalau misalnya sesak kayak gini, biasanya dia alerginya kambuh nih. Ya kita obatin dulu lah itu. Kalau misalnya nggak ada demam, ya kita cenderung relatif lebih tenang ya Lebih begitu. Tapi tenang. kalau seandainya ada demamnya, nah ini repot nih. Kalau ada demamnya, ternyata anak kita batuknya nggak parah-parah banget gitu misalnya, tapi dia ada demam, ya kita mungkin boleh kasih obat pereda demam dulu lah, seperti paracetamol dengan dosis yang seperti yang tertera ya, misalnya di sirup kemasan itu kan biasanya ada tuh dosisnya, kita ikutin dulu. Terus kalau dia kita lihat juga asupan atau intake-nya baik begitu kan, kemungkinan untuk terjadi dehidrasi atau kurang cairan kan mungkin nggak akan gitu kalau kita perhatikan dia masih bisa makan dan minum. Tapi kalau ternyata sudah lewat dari 3 hari, artinya ngitung demam itu begini, kalau mulainya misalnya Minggu pagi jam 7 pagi begitu, kita hari Senin pagi itu berarti 24 jam itu demam terjadi pada anak kita. Nah, kalau demamnya hari Selasa pagi berarti sudah 48 jam. Kalau lebih dari 48 jam dan dia masih demam atau ada keluhan perburukan sebelum 48 jam, kita boleh membawa anak kita untuk berobat, begitu kan. Kadang-kadang kita galau juga di demam, nggak turun-turun, begitu kasih obat nanti turun, kemudian naik lagi. Tentu orang tua panik kan gitu, kok kalau udah lama begini nggak turun, mungkin kan kalau dia ke fasilitas kesehatan, dia mungkin bisa dapat saran, entah gitu mau diperiksa lab atau mau dilakukan pemeriksaan sama dokternya, nggak usah cek lab dulu atau apa, dia akan mendapatkan saran yang baik. Tapi kalau seandainya kasusnya kegawat daruratan, misalnya kok ya dia sakit, tapi langsung nih mual muntah hebat gitu, atau diare dan diarenya kok banyak bener gitu ya, kok misalnya dalam waktu semalaman udah lebih dari 5-6 kali gitu, kayaknya dia rewel banget gitu. Kitanya juga jadi orang tua nggak akan tenang kalau seperti itu, apalagi ditawarin minum, ditawarin makan, mungkin hanya sedikit yang masuk, kan lebih ada resiko untuk terjadi komplikasi dehidrasi. Jadi itu sebaiknya kita cepat-cepat bawa, atau kalau ada kejang juga, atau juga ada tanda-tanda seperti anaknya kok kayaknya kurang aktif nih, tidur-tiduran terus gitu, ngantuk-ngantuk gitu, atau kenapa ya begitu. Mager, jangan-jangan mager. Iya, mager itu. Dan panasnya misalnya tinggi. Ya, mager ya. Iya, biasanya kan dia seneng main kan, meskipun dalam kondisi sakit juga kadang kalau dikasih obat udah turun dikit aja gitu. Lari udah langsung ya. Lari. Tapi kalau yang panasnya tinggi juga lebih dari 39 gitu kan, pasti orang tua juga nggak tenang kan. Nah, itu mungkin salah satu tanda-tanda yang mungkin kita harus bawa ke rumah sakit begitu, nggak bisa di rumah aja. Oke. Jadi guys, jangan panik intinya ya. Jadi kita sebagai orang tua, kita lihat dulu kondisi anak kita ya, kita kasih pertolongan pertama. Nah, kalau misalnya sudah selama sekitar 3 hari lah ya, tidak terjadi perbaikan, makin parah, dan tadi kamu sudah dengerin apa sih tanda-tanda yang kita sebut parah, itu baru dibawa ke rumah sakit. Nah, ini ada yang nanya dok, dari Jusmawati Hole ya, ini dari Sulawesi nih dok. Sulawesi apa Maluku ya? Nah, jadi dia nanya gini dok, anak-anak tuh kalau di rumah kan gabut ya dok, maksudnya di rumah itu ya lagi sekolah aja dari rumah, ini kan juga di rumah aja gitu ya. Jadi kalau seandainya diizinkan untuk main ke putus atau apa gitu, ada kemungkinan kena COVID nggak ya dok, katanya gitu, kalau main di luar rumah gitu. Oh, kalau seandainya keluar rumah ada kemungkinan terkena atau enggak begitu ya. Kalau main keluar rumahnya itu lingkungan rumahnya misalnya nih sepi, terus kita juga mau keluar rumah juga hati-hati gitu, pakai protokol kesehatan itu apa sih? Misalnya pakai masker gitu, pada anak yang sudah bisa diedukasi. Itu kan dia harus memakai masker kalau keluar rumah. Terus kalau ada orang, tolong jaga jarak begitu. Kalau bisa minimal 1 meter. Dan kalau ada yang rame-rame, justru kita harus menghindar gitu. Nah mungkin sih kalau seperti itu cenderung nggak apa-apa. Tapi kalau seandainya kita keluar rumahnya ke tempat yang rame, misalnya kayak mungkin di rumah terus bosen gitu, kita harus pergi. Dia ngerengek kan, kadang mungkin mau pergi ke mall, apalagi mall udah buka ya guys sekarang ya. Bener.
Mall-mall udah buka gitu. Pasti rindu lah dia mau pergi ke sana, pengen cuman ngeliat atau apa begitu. Nah itu kalau mau pergi ke luar gitu kayak ke mall tuh mungkin kalau yang anak kurang dari 5 tahun begitu atau itu mungkin masih susah lah untuk dibawa. Tapi kalau dia sudah lebih dari usia 5 tahun dan kita sudah Bisa edukasi ya. bisa diedukasi begitu, mungkin dia boleh sih kalau kita lihat situasi juga tapi begitu. Karena bukan tidak mengandung resiko nih kita pergi ke mall. Kita mungkin lihat situasi mungkin pas jam baru buka itu kan kadang masih sepi tuh. Dan kita kalau pergi ke sana kan paling cuman pengen sekedar beli apa sih, beli makanan dibawa pulang gitu atau kalau misalnya mau makan di tempat makannya harus lihat-lihat bener deh begitu karena kan nggak boleh deketan dengan orang kan. Nah kalau di tempat yang kayak mall begitu kan ventilasinya kan dia kurang baik lah ya pakai pendingin udara. Nah itu biasanya yang saat ini lagi heboh kan penularannya bener nggak sih airborne kayak gitu. Nah sebenarnya kan WHO ngomong nih bukan airborne kecuali ada pemicu yang menyebabkan terjadinya aerosol kan. Aerosol itu artinya terpecah begitu dropnya atau percikan ludahnya itu terpecah menjadi lebih kecil-kecil lagi sehingga dia ringan dan bisa melayang di udara yang katanya sampai saat ini kalau itu dilaporkan bisa bertahan sampai 8 jam. Nah kalau yang seperti itu kita ada di dalam mall kan kita mengandung resiko juga kan. Nah itu kita mungkin mesti hati-hati, nggak boleh terlalu lama gitu dan lihat situasi lagi sih. Terus kemudian Nah, kalau kayak di mall gitu, Dok, dengan misalnya mainan itu kan suka misalnya mainan bola, itu kan rame itu ya. Jadi mainan itu kan bekas kepegang gitu. Nah, itu gimana kira-kira, Dok? Penularan itu tinggi nggak kejadiannya? Nah, kalau melalui permukaan katanya kan nggak terlalu tinggi. Cuman kayaknya kalau untuk sekarang ini mereka pergi ke mall itu untuk tempat permainan anak sama bioskop atau apa kan masih ditutup ya sementara kan. Tapi kalau pegang-pegang juga itu sebenarnya harus salah satu tugas orang tua untuk mengedukasi nih. Karena meskipun katanya melalui permukaan itu daya tularnya tidak tinggi kalau melalui kontak tatap muka langsung atau melalui droplet yang terpercik langsung. Tetapi kita kan perlu waspada ya. Kalau seandainya anak tadi lupa, kemudian pegang-pegang wajah nih, daerah wajah itu kayaknya membahayakan nih, mengandung resiko untuk dia. Jadi memang harus ditekankan pakai masker. Kalau maskernya kira-kira nggak nyaman dan mau diperbaiki, harus cuci tangan dulu atau pakai hand sanitizer dulu, gitu. Ini sekarang persoalan baru kan mall udah buka ya, Dok. Jadi anak-anak juga kadang-kadang kan dia cerita sama temennya, dia telepon, dia kasih tahu, mall udah buka gitu. Nah, jadi dan para emak-emak juga alasannya anak-anak, padahal emaknya juga yang mau ke mall. Emaknya juga galau ya. Emaknya juga gabut di rumah aja, saya yakin banget ya. Apalagi Kak Jusmawati Hole, ternyata dari Ambon ya, Dok. Nah, jadi Dok, kalau kita mau bawa anak nih ya, kita mau bawa anak, apa sih yang harus kita persiapkan? Misalnya kita mau ke mall, atau ada yang kemarin japri saya, Dok, kalau misalnya saya mau bawa anak saya keluar kota gitu, apa yang harus saya siapin gitu? Ya, kalau mungkin kayak saya ya karena kita kan dokter ya, jadi kita paham nih ya, jadi ini harus begini-begini ya. Tapi kalau kadang awam kan antara parno atau kadang ada yang dia kurang paham gitu, Dok. Nah, jadi untuk keluar kota sama ke mall, apa sih yang harus dia siapin gitu, Dok? Kayaknya kalau misalnya mau perjalanan keluar kota, seandainya kepepet memang harus bepergian, kan lebih aman mungkin kalau pakai kendaraan sendiri ya gitu. Iya, mungkin kalau pakai mobil pribadi sih kayaknya saya rasa sih resikonya nggak besar begitu. Maksudnya bolehlah anak itu di situ. Nah, yang perlu kita siapin ya jelas masker tuh, masker kalau seandainya dia mau keluar dari mobil atau dia terpaksa mau berhubungan sama orang, kita kontak dengan orang lain, tetap kita kan harus memakai masker. Tidak boleh cuman pakai face shield aja, itu nggak bisa begitu. Masker terus kain kemudian juga, Dok? Nah, masker kain kalau memang tempatnya nggak rame atau itu tempatnya sepi, itu masker kain sebenarnya oke-oke aja, dan kita perhatikan juga social distancing, artinya nggak deket-deket sama orang, jaga jarak minimal
Jaga jarak minimal 1 sampai 2 meter bahkan kalau bisa begitu. Nah itu Hmm. mungkin bisa dipakai tuh masker kain. Tapi kalau yang tadi situasinya di tempat yang crowded atau di ruang yang ventilasinya tidak terbuka, kan kemungkinan aerosol mungkin ada tuh. Jadi masker kain ini sebenarnya agak beresiko juga sih, masih ada Hmm. mengandung resiko. Tapi kalau mau beli masker yang ada sih yang buat anak-anak tuh yang kayak silikon, yang herbal filter begitu. Tapi kan harganya cukup lumayan Mahal tinggi ya. ya, Hmm. mahal. Terus filternya tapi memang bisa diganti-ganti. Cuman harga filternya pun lumayan sih begitu. 3 minggu sekali misalnya kita ganti gitu. Nah kalau misalnya yang ingin pakai seperti itu mungkin resikonya menjadi jauh lebih kecil ya dibandingkan dengan yang pakai masker kain gitu. Tapi kalau yang pakai masker kain itu nggak apa-apa asal kita Jaga protokol jarak kesehatan ya. yang lainnya kita perhatikan. Jaga jarak, hand sanitizer-nya dibawa begitu. Hmm. Mungkin Jadi para perlengkapan itu emak-emak bawa sedikit. ya dalam Hmm. tasnya selalu. Sekarang di dalam tas itu nggak boleh tinggal itu sabun sama hand sanitizer. Kalau bisa mah cuci tangan ya dok. Sebisa-bisa Iya, cuci kalau tangan. bisa cuci Kalau tangan. kalau nggak ada berarti hand sanitizer. Berarti itu yang harus kamu siapin. Dan kalau misalnya perjalanan mungkin maskernya mesti dibikin cadangan ya dok. Karena paling Oh iya maksimal bisa harus. berapa jam ya dok? Iya, masker itu kan misalnya sebenarnya ya kalau mau idealis banget setiap kali masker itu kita pakai dan kita udah ketemu sama orang begitu, Mm-mm. tuh masker itu tadi kan kita nggak tahu tuh kita udah berisiko apa belum. Setiap kali kita mau masuk mobil misalnya kita mau Mm-mm. melanjutkan perjalanan atau apa begitu, idealnya sih memang masker tadi itu kita ganti kan gitu. Tapi Iya. memang boros banget ya jadinya. Jadi masker tuh nggak bisa dipakai terus gitu itu terus begitu terus begitu pakai gitu nanti bukanya juga harus hati-hati juga itu buka Iya. masker Mm. harus siapin wadah khusus mungkin juga untuk naruh tuh masker itu di mana sih supaya masker yang tadi seandainya memang sudah beresiko tadi terkontaminasi itu kan Mm-mm. tidak kepegang-pegang lagi begitu. Benar. Dan ini ada yang nanya nih dok ya, kalau Hmm. misalnya anaknya nggak mau pakai masker, dia maunya cuma pakai face shield. Jadi cuma pakai face shield. Mungkin mungkin dia pikir dia kayak Satria Baja Hitam gitu mungkin ya dok. Iya, iya, Jadi kalau pakai jadi saya juga pengalaman dok kemarin kan keluar kota ya. Jadi anak-anak tuh seneng loh pakai face shield. Saya lihat jadi pakai face shield tuh, wow gitu. Jadi heboh sendiri gak jelas gitu. Jadi soalnya udah ternyata keren-keren juga kan facial sekarang jadi ya. face shield-nya ada yang kayak Iron Man gitu ya, Iya, macam-macam ya dok, jadi lucu-lucu iya juga. betul. Jadi ternyata face shield dan masker ini jadi kesukaan anak-anak juga sekarang nih. Nah terutama face shield. Tapi kalau dia sudah pakai face shield, tetap harus pakai masker nggak dok? Atau Iya. bisa dipilih salah satu? Nih ada yang nanya dok. Nggak bisa tetap harus masker, nggak bisa Hmm. pakai face shield aja nggak boleh itu. Jadi Hmm. masker itu yang utama, karena kalau maksudnya kita nggak pernah tahu kok face shield itu kan dia melindungi dari mungkin dari kalau ada orang yang tetap utama kita mungkin dia terlindung gitu. Tapi kalau dari yang udara bebas tadi itu misalnya apa nggak bisa melindungi dia. Jadi tetap Oh, yang oke. paling utama sebenarnya mau masker dulu tuh gitu. Kalau nggak ada face shield mungkin masih lebih nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya lebih oke lagi ya. Nah, kalau misalnya anaknya masih belum ngerti ya, dok, kan anak-anak kadang-kadang, Mm-mm. dia nggak suka karena ngap Iya. gitu. Jadi merasa kayak apa ya, eh, apa sesuatu yang aneh gitu. Dia pakai-pakai. Jadi kalau dia malah dia buang, terus gimana tuh dok bagusnya? Jadi kalau misalnya anaknya nggak mau pakai masker, kejadiannya gimana cara kita ngelindunginnya sebaiknya dok? Jangan keluar Kalau rumah udah kata dokter. iya. Itu kayaknya bener deh kalau nggak pakai masker itu nggak beresiko kalau nggak ketemu orang gitu. Tapi Eh, kalau dia mungkin harus diedukasi dulu dari rumah, memang udah harus diajarin kalau mau keluar rumah mm-mm. maskernya nggak boleh dilepas, mungkin seperti itu. Kalau seandainya pas kejadiannya udah di luar, terus dia berontak-berontak Mm-mm. misalnya mau pakai masker Ya. tuh udah dibuang, ya mungkin kayaknya kita lebih baik kalau misalnya masih ada di situ di tempat rame itu mungkin nggak boleh terlalu lama ya gitu. Karena kalau Hmm. lama-lama resikonya akan meningkat begitu. Nggak boleh terlalu lama ada di situ dan social distancing banget kita awasin banget tuh anak berarti kan gitu. Cepat-cepat mungkin kita ajak Hmm. keluar lagi. Karena memang nggak bisa Ya. sih tanpa memakai masker saat ini.
Berarti benar-benar kita kita jaga ya supaya nggak ada kontak dengan sekitar ya dok berarti ya. Iya. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan lagi nih dok dari sebenarnya ini teman kita juga sepertinya dari dokter Nia. Oh, Dokter ingat kah dengan Nia? oh inget dong. Jadi Iya, apa Nia kabar? nanya nih ya, dokter Nia nanya. Jadi kalau seandainya anak-anak dicurigai ya bahwa dia Mm-mm. COVID-19, pemeriksaan khas apa sih di laboratorium yang dia menunjukkan bahwa dia COVID gitu dok? Tuh. Kalau gitu selama ini ya, anak-anak kan misalnya dia gejalanya tuh yang kita curigai sebagai COVID-19 itu biasanya dia dirawat dengan gejala saluran pernapasan kan, gitu. Mm-mm. Atau lebih mengarah ke pneumonia lah. Gitu. Nah kalau dia sudah dicurigai ke arah sana, pemeriksaannya sama aja sih sebenarnya. Hmm, Kita periksa mungkin kayak sekarang rapid dulu begitu. Rapidnya hasilnya ya, seperti apa? Kalau ternyata hasilnya reaktif atau apa kita kan mesti beranjak lagi kan kalau udah di hasilnya positif kita mesti melakukan swab kan gitu. ya. Nah, yang jadi masalah nih hasil swabnya. Hasil swabnya itu makanya konfirmasi dari sekian PDP yang ada itu tadi di Indonesia yang tadi sekitar 4.900-an hampir 5.000 itu ternyata yang terkonfirmasi itu hanya sekitar seperempatnya aja begitu. Jadi kayaknya masih agak susah lah kita ini sebenarnya gitu kalau mau ngomong terang-terangan ya. Jadi kalau Uh-uh. seandainya rapid mungkin masih bisa rapid, tapi kalau untuk beranjak ke yang pasti tadi itu yang masih dipertanyakan sih. Oke, mudah-mudahan sih nantinya ke depannya bisa lebih bagus lagi lah. Ya, nah ini ada yang nanya nih dok. Sebenarnya kalau seandainya berenang, menular nggak dok? Nah ini pertanyaan nih dok. Sebenarnya ini banyak yang nanya nih. Kalau berenang gitu ya, dia Uh-uh. lewat air gitu ada penularan atau tidak Enggak. gitu ya. Sebenarnya sih artinya kalau kolam renangnya kan kadang kolam renang kalau yang umum kan dia bisa pakai kaporit ya. Kaporitnya Hmm. juga lumayan banyak tuh gitu. Sebenarnya mungkin kalau dia berenang dia nggak berhubungan dengan yang lain sih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pas dia di kolam renang itu dia masalahnya kalau ketemu sama siapa nih gitu. Mungkin Hmm. kalau dia berenang pas di kolam renang itu nggak ada siapa-siapa gitu. Atau dia cuma sama ibunya gitu. Ya Ya, nggak kalau masalah. ceritanya dia berenang rame-rame nih dok. Misalnya rame-rame. Gitu. Iya, kayaknya jangan deh gitu. Kalau berenang Oh, rame, nah ini rame-ramenya inilah yang jadi masalah sebenarnya. Jadi bukan berenangnya sih gitu. Intinya kalau kalau dia bisa ke kolam renang yang sepi, nggak apa-apa sih gitu. oke. Berarti Iya, tetap hindari keramaian ya, termasuk juga di iya, kolam renang ya dok. iya, Nah, betul. dok, eh, ini pertanyaan sebenarnya dari hampir semua emak-emak juga nih. Kalau sekarang, kondisi sekarang, beberapa kota nih kayak Bandung, Lampung, dan sebagainya, untuk kondusifnya anak-anak sekolah itu mungkin nggak dok? Atau seperti apa sih sebaiknya sekarang dengan menghadapi udah sekian bulan nggak sekolah kan? Jadi apakah sebaiknya sekolah atau sekolah dengan syarat tertentu atau nggak sekolah? Seperti apa sebaiknya dok? Sebenarnya saya setuju banget sama Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dokter Aman nih, yang Mm-mm. memang beliau memperjuangkan pokoknya anak-anak ini kan harus dilindungi begitu ya. Jadi kemarin tuh Mm-mm. sempat mengeluarkan surat bahwa lebih baik tuh ditunda dulu begitu untuk sekolah Mm-mm. yang langsung tatap muka. Ternyata didengar sih yang pendapat beliau ini begitu. Mm. Dan ternyata dari menteri itu kan mereka sudah diskusi juga tuh untuk Aha. mulai ajaran, mereka tidak akan Mm. menunda memulai tahun ajaran di tahun ini kan, tetap dilakukan di minggu ketiga keempat bulan Juli ini. Jadi tahun ajaran tetap berjalan, tetapi metodenya itu kalau tatap muka hanya boleh Mm. dilakukan pada yang zona hijau. Nah sekarang Oke, zona hijau pertanyaannya di mana nih? Cuman ada 6% area kan iya gitu di seluruh. betul. Heeh. Iya, jadi zona hijau tuh artinya dia nggak ada, diyakini nggak ada transmisi lokal kan. Tapi Mm-mm. untuk saat ini, apakah kita yakin betul itu zona hijau itu memang tidak ada transmisi lokal atau memang karena pemeriksaannya yang belum adekuat gitu di daerah tersebut? Benar juga ya, Nah, ada dua kemungkinan ya.
Iya, ada dua kemungkinan. Jadi kalau seandainya itu tatap muka juga itu dilakukan, mereka kan memilih untuk yang SMA, SMK dulu, kemudian Mm-mm. SMP, baru yang kecil-kecil lah begitu, yang SD, playgroup begitu, itu nomor terakhir. Dan mereka punya ketentuan nih gitu. Mm-mm. Seandainya begitu masuk, ternyata ada gelombang kedua, misalnya terjadi COVID-19 ini, jadi ada gelombang yang lebih besar lagi, itu kayaknya mereka siap-siap untuk stop lagi begitu. Nah, Iya, terus benar. di sekolah juga sekolah punya syarat, sekolah sama Mm. guru tuh punya syarat lingkungan kelas sama lingkungan sekolah yang memang aman. Jadi dalam satu kelas nggak boleh tuh diisi lebih dari 18 siswa. Iya, Kemudian jarak benar-benar. dia atur. Kemudian selama pembelajaran paling lama juga 4 jam tanpa istirahat, biasanya seperti itu. Oke, Nah, jadi nggak sempat berinteraksi ya? jadi nggak ada interaksi kayak dulu kan ada istirahat mungkin Iya. makan atau Wah, main kalau gitu. anak-anak istirahat udah kebayang itu hebohnya. Pegang sana, pegang sini, huru-hara. Muka dicakar-cakar gitu ya kalau anak SD ya, Dok. Itu gimana nggak Itu nular ya? Kayaknya nggak mungkin ya. kayaknya yang stres mamahnya ini bisa di rumah, orang tuanya yang mabuk. Terus, Terus terus, kalau Dok. kalau misalnya dia di di Jadi nggak sekolah boleh juga istirahat 4 jam ya. Itu pun kalau misalnya panjang. zona hijau ya. Terus? Iya, terus dia juga pintu keluar dan masuk itu diawasi sih sama guru-gurunya begitu. Jadi Mm-mm. aksesnya itu diawasi supaya mereka tidak saling berdekatan begitu. Dan saat dia masuk juga ada petugas yang memastikan bahwa anak tadi itu memakai masker, kemudian Mm-mm. cuci tangan dulu gitu. Jadi mereka melakukan protokol kesehatan gitu untuk anak tadi. Itu tugas guru-guru di sekolah nih gitu. Tapi kalau orang tuanya punya tugas nggak sama anaknya? Punya tugas juga. Orang tuanya Nah, harus di ini yang penting nih, Dok. anaknya. Nah, ternyata orang tuanya itu bertugas mendidik anaknya, mengedukasi lah begitu. Jadi Hmm. ini masker nih harus dipakai nih gitu. Masker ini nggak boleh dilepas. Kalau mau pegang masker, tangan harus bersih. Hmm. Terus rajin cuci tangan begitu. Kalau bisa pakai yang air mengalir dan sabun begitu. Pokoknya diedukasi dengan sebaik-baiknya seperti itu. Dan orang tua punya kewajiban juga, misalnya harus memastikan bahwa pergi ke sekolahnya ini aman nggak? Amannya tuh gimana? Ya mungkin kalau Hmm. yang punya kendaraan pribadi mungkin aman. Tapi kalau yang pakai kendaraan umum, Ya ini mungkin benar. harus cari solusi. Kayaknya karena resiko mungkin di sekolah nggak beresiko, tapi kok di Tapi di perjalanan jalan dia. ya. Iya. Nah itu perlu jadi ini juga apa perhatian Pertimbangan bagi ya. orang tua. Iya, timbangan. Nah, tadi kan Mungkin itu. dokter kan ngulang-ngulang ini ya. Jadi kita sebagai orang tua wajib mengedukasi anak kita nih. Jadi edukasi tentang cara make sama buka masker kayak gimana sih, Dok? Mungkin boleh nggak dokter jelaskan supaya kita semua nih para emak-emak selain kita pakai masker, kita juga bisa ngedukasi anak-anak kita nih supaya gini loh pakainya, lepasnya begini loh gitu. Supaya nggak salah juga jelasinnya ya kan? Boleh dong, Dok? Ya, kalau pakai masker tuh maskernya nggak ada ya. Mungkin kalau pakai masker, kita sebelum memakai masker mungkin kita harus memastikan dulu ya kan masker tadi kan dalam kondisi yang bersih tuh. Jadi kita usahakan juga tangan kita bersih dulu lah gitu. Kemudian kita kenakan tuh masker. Kalau seandainya kita mau membenarkan masker ini kadang nggak pas sih gitu dengan kondisi wajah seorang atau dengan anak-anak, apalagi kadang maskernya mungkin nggak nyaman, ada yang Melorot terlalu ya. besar, melorot. Dia kan Mm. pengen juga membenahi itu masker yang ada di muka kan, yang sudah terpasang tadi dengan baik. Masker ini kan kalau masker kain ya, dia Iya, nggak ada kawatnya kayak masker nggak ada setrika yang harus kawatnya. Mm-mm. kalau yang masker bedah itu kan dia ada kawatnya yang bisa dipencet di bagian hidung kan, itu yang bagian atasnya seperti itu. Mm. Nah kalau misalnya dia ukurannya dicari yang pas gitu, jadi harus nyaman juga buat anaknya. Kemudian kalau seandainya dia mau membenahi masker, jangan langsung dipegang di area depan sini, ya area yang depan mulut atau hidung tadi, tapi usahakan dengan tangan yang bersih tadi memegang tali masker tadi itu kalau mau Oke. membenahi. Kita Uh-uh. benahi dari bagian situ tadi.
supaya tujuannya apa sih? Tujuannya kita juga tidak terkontaminasi. Nanti kita kalau nggak sadar, kita pegang yang daerah, ternyata daerah yang sudah beresiko tadi kita pegang di tangan kita. Apalagi kalau kita membersihkannya tadi, cuci tangannya juga tadi itu kurang bersih, yang tadi kita nggak sadar udah pegang-pegang yang hal yang beresiko, takutnya malah bisa jadi Malah kena. malah ini ya, malah ngena ke hidung dan ke mulut ya. Itu atau ke mata begitu. Jadi teman-teman, masker itu bagian depan itu yang tidak bersih ya. Jadi itu jangan dipegang. Makanya tadi dokter Sri bilangnya pegangnya kalau ngelepas tuh dari samping. Nah, sekarang dok, teman-teman pasti pengen tahu. Jadi sebenarnya kalau untuk anak supaya kan sebenarnya virus ini tetap sih dok ya, lawannya kan pasti daya tahan tubuh ya. Iya, Nah, betul. apa sih yang harus diberikan pada anak, diberikan oleh seorang ibu, jadi mengkonsumsi apa sih, vitamin apa, supaya kita bisa tahu nih, bagusnya anak-anak itu dikasih asupan apa supaya badannya kuat menghadapi kalaupun virus itu kena, tapi dia nggak sakit gitu. Jadi sebenarnya tips untuk meningkatkan daya tahan tubuh dalam melawan COVID-19 ini, yang nggak bisa dibantah tuh yang pertama, stay at home ya, tinggal di rumah. Kalau kepepet baru keluar. Terus yang kedua, ingat guys ya, jadi jangan tergoda dengan godaan-godaan mall yang melambai-lambai dan kayaknya bentar lagi bioskop mau buka ya. Aduh. Jadi itu kalau gawat kamu juga. dengar ini apa all around you, itu all around you itu corona. Iya, Dolby. Jadi bukan Dolby tapi corona ya. Jadi stay at home itu yang paling penting ya. Iya, paling penting stay at home. Kalau nggak kepepet nggak keluar. Nah, terus kalau di rumah ngapain ya, kita minum air yang cukup gitu. Kalau orang dewasa kan udah dibilang 8 gelas minimal sehari. Tapi kalau anak-anak gimana nih gitu? Anak-anak biasanya berdasarkan berat badan sih begitu. Jadi kalau misalnya beratnya 10 kilo ya 1000 cc atau dia kurang lebih 2 botol itu apa air mineral ya gitu. Terus kalau misalnya yang lain tentu makan makanan yang dengan gizi seimbang. Gizi seimbang itu yang ada protein, karbohidrat, begitu. Terus sayur, buah itu wajib, begitu. Itu karena kalau yang sayur dan buah itu sumber mikronutrien dan sumber vitamin alami yang memang dibutuhkan sama anak kita untuk daya tahan tubuh paling bagus. Dan istirahat harus cukup. Di rumah juga mesti istirahat yang cukup, minimal 8 jam dalam sehari dia istirahat. Kemudian kalau misalnya bisa olahraga tuh di rumah, tuh lakuin olahraga di rumah. Atau bisa berjemur sedikit kena sinar matahari, itu bagus untuk dapat vitamin D. Lagian kan kalau misalnya kita nggak konsumsi vitamin D, kita mau dapat asupan vitamin D kan kita bisa juga tinggal berjemur, asal 25% dari area tubuh kita itu terpapar sinar matahari selama kurang lebih 15 menit, begitu biasanya cukup kalau matahari di jam 10 pagi. Kemudian kalau yang lain yaitu vitamin itu perlu nggak? Boleh kalau misalnya ada vitamin, boleh. Biasanya yang vitamin yang dipercaya efektif itu biasanya ada kandungan vitamin C, vitamin D, ada zinc, ada probiotik. Itu biasanya bisa dipakai. Ada penelitian-penelitiannya juga sih yang memang katanya memang bisa efektif gitu untuk membantu meningkatkan respon imun dari seseorang. Kemudian hindari mungkin kayak konsumsi sesuatu yang kurang baik, makanannya kurang baik gitu. Atau misalnya kalau misalnya merokok begitu, mungkin kalau ada yang merokok mungkin ya kurangin lah gitu ya. karena iya ayahnya mungkin begitu ya. Iya. Kayaknya nanti bisa berpengaruh juga soalnya. Terus selain itu juga yang diutamakan tentu kita menghadapi era new normal ini atau menghadapi masa herd immunity atau kekebalan dari kelompok ini tadi, secara nggak sadar kita ada perubahan dari gaya hidup kan gitu. Jadi perubahan gaya hidup tadi ya diutamakan yaitu fokus pada kebersihan tadi, kebersihan diri tadi, terus kalau itu mengajari anak tentang protokol kesehatan, terus olahraga, makan makanan yang seimbang gitu.
vitamin juga bisa dikonsumsi kalau tersedia gitu. Dan hidup sehat tadi itu, selain perilaku dan hidup sehat. Terus kalau untuk orang yang besar, tolong hindari pikiran negatif, tetap positive thinking kayak dokter Mila nih kayaknya. Ya, itu bisa menambah imunitas tuh. Soalnya kalau Jadi pikirannya negatif, harus selalu cerah ceria ya dok. iya betul itu. Kalau pikirannya ruwet gitu, stres, kayaknya imunitasnya langsung ngedrop deh. Gitu. Jadi jangan ini ya, jangan terlalu parno juga, karena kalau terlalu parno jadi makin stres justru dok. Iya benar. Apalagi tiap hari mantengin itu angka-angka yang terus naik, aduh bisa stres juga. Iya benar-benar. Kadang-kadang salah Iya. satu cara kita nggak stres tuh ya kita nggak usah terlalu ngelihat berita, tapi kita tetap aware ya. Mungkin ya Iya, dok ya. tetap. Jadi, kalau kita lihat lagi angkanya naik terus, kemarin saya baca berita lagi di Semarang tuh ya, ada suami istri kan, dokter juga, stres loh saya dok, bener deh. Jadi saya juga pas lihat, aduh gitu. Tapi Iya, dari yang penting kita kita yang penting menjalankan protokoler yang seharusnya kita lakukan seperti apa gitu, ya kan dok? Iya, betul. Nah, tadi dokter Sri Andayani udah katakan ya guys, jadi jangan lupa anak-anak kita benar-benar kita jaga kesehatannya dengan kalau bisa di rumah aja ya, kemudian kalau bisa berjemur bareng ya, kita olahraga bareng gitu, kemudian makan makanan di rumah itu kita kasih yang bergizi, terutama tadi yang untuk menjaga sel-sel tubuh dan pernafasan itu mungkin vitamin D, ya zinc, vitamin C, vitamin C sama vitamin D utama ya dok. Nah, waktu kita tinggal 5 menit nih dok, saya mau lihat dulu, cek dulu ada yang nanya lagi nggak ya? Oh iya. Bentar, dok, keren banget ilmunya katanya. Salam dong buat dokter Sri. Makasih ya. Ada yang ini nih dok, salam dari dokter Niko. Halo. Oh, Niko salam banget. Nonton kita. Oh iya, mantap memang ini SOG kita. Ada lagi dari Lubuk Linggau. Oke. Oh ini ada yang nanya dok, kalau buah-buah apa ya dok yang paling bagus katanya gitu dok? Ada nggak sih dok khusus buah-buah tertentu? Kalau buah sih variatif lah menurutku kayaknya, yang penting kita dapat asupan buah, dan biasanya kan kalau misalnya ini buah yang musim aja lah cenderung biasanya lebih mudah didapatkan gitu. Terus kemudian harganya juga lebih terjangkau gitu. Jadi nggak ada yang misalnya harus makan konsumsi buah ini begitu sih, enggak. Justru kalau makin bervariasi yang kita makan itu malah semakin bagus karena dia bisa saling menutupi kekurangan mikronutrien dari yang lainnya. Jadi makan makanan, misalnya, protein hewani pun demikian, misalnya atau protein nabati yang kita konsumsi diusahakan sebisa mungkin sevariatif mungkin begitu. Jadi apa yang kurang di salah satu makanan bisa ditutupi sama yang lainnya. Biasanya itu akan jadi lebih baik. Soalnya memang kalau kayak sekarang lagi agak musim mangga ya. Jadi benar. Jadi jangan kamu nyari-nyari rambutan maksa-maksa gitu. Jadi kita sesuaikan dengan buah yang ada. Karena kemarin 2 bulan yang lalu nggak ada mangga di mana-mana. Nah, sekarang ada mangga. Terus kalau ada pisang. Jadi memang harus jeruk-jeruk ya. Jadi kita sesuaikan aja. Dan semua memang buah-buahan pada dasarnya pasti bagus ya dok. Nah, ini kita tinggal sekitar 3 menit lagi. Nah, saya mau cek lagi, ada lagi nggak pertanyaan yang mungkin masih kelewat. Nah, ini ada yang nanya, dok, dia kuliah nih sepertinya ya. Jadi dia nanya, dok, kalau saya kuliah, saya boleh nggak sih, saya berkegiatan di kampus sih sekarang, dok, dengan masker kain saja cukup nggak? Boleh dijawab nggak dok? Sebenarnya dokter udah jawab sih tadi nih, cuman mungkin dijawab singkat. Iya nggak apa-apa sih. Tapi kalau ya dia kan mungkin mungkin mulai kali ya, udah mulai kegiatan kali dia di kampus. Mungkin kalau dia ada di suatu ruangan di kampus itu tadi misalnya nggak terlalu rame, itu saya rasa sih dia pakai masker kain, ventilasinya bagaimana dulu, dan mungkin asal nggak rame, nggak terlalu lama juga di dalam situ. Bener, masih nggak apa-apa sih. Tapi kalau seandainya itu ya protokol jaga jarak ya. Iya, jaga jarak juga. Tapi kalau seandainya misalnya dia di ruangan terbuka, itu masker kain tuh aman, sebenarnya cukup aman dia gitu untuk udara yang terbuka.
Nah, ini ada yang nanya dok, kalau misalnya kita kayak kita pergi nih dok, kayak jalan, terus kita ke WC umum, aman nggak sih WC umum gitu kita menggunakan barang-barang yang sama, itu kita mungkin nggak kena kena COVID? Ini mungkin yang kalau kebayang sama saya, yang dia bayangkan misalnya penyemprot toilet mungkin gitu dok ya, Oh, atau handle-nya wastafel, oh mungkin ya. itu mungkin kalau yang kebayang sama saya ya. Gimana kira-kira dok sebaiknya? Aman sih selama habis kita kan mungkin ke toilet kan gitu. Terus kemudian kita setelah itu cuci tangan lagi kan gitu, setelah dari toilet Mm-mm. cuci tangan. Nah, kalau megang yang paling susah tuh sudah cuci tangan, kadang orang juga paranoid ya, mau buka pintu lagi kan kita kontak lagi gitu. Ya. Jadi memang mau nggak mau tuh hand sanitizer mungkin mesti ada juga tuh ujung-ujungnya begitu. Kalau kita memang mau bersih banget ya. Memang Jadi sih jadinya sebenarnya kesannya paranoid juga ya ujung-ujungnya ya. Cuman sebenarnya Tapi teman-teman yang penting tangan kamu selalu bersih aja intinya, ya. Jadi iya, kalau pas lagi di toilet, ya jangan megang-megang muka juga kali lagi di toilet ya. Kayaknya, kayaknya kurang kerjaan juga dok kalau megang-megang muka di toilet. Nah, jadi kan keluar dari toilet sekarang biasakan yang nggak pernah cuci tangan pakai sabun. Pakai sabun. Nah, kalau bisa sih kalau saya saranin pas matiin kerannya pakai siku tuh ya. Kalau misalnya bisa pakai siku ya. Jangan juga kamu biarin airnya ngalir nggak dimatiin gitu ya, jangan ya. Nah, terus buka buka pintunya mau keluar ya kalau bisa didorong pakai ujung apa namanya ujung siku ya. Kalau bisa, kalau misalnya harus dipakai pegang. handle ya kita tetap pakai hand sanitizer mungkin sesudahnya, atau kita minimalisasi jari yang megang deh gitu ya. Betul. Nah, oke dok, ini Iya, tinggal oke. 1 menit lagi. Mungkin dokter ada closing statement ya. Jadi apa nasihat terakhir dokter buat semua emak-emak dan ayah bunda di sini yang sedang mendengarkan, atau semua teman-teman yang sedang belajar hari ini untuk mungkin kesehatan dirinya dan anaknya ya. Boleh dok, Ya, silahkan, waktu dan tempat saya persilahkan. ya kayaknya pesan untuk para orang tua sih sebenarnya kalau kita udah melaksanakan anjuran yang dianjurkan untuk mencegah kena infeksi dari COVID-19 ini, kayaknya kita mungkin mudah-mudahan bisa terhindar ya. Dan jangan, maksudnya selain kita usaha tadi itu, jangan lupa juga kita tetap berdoa sih, seperti itu. Mungkin selain itu, kalau yang punya anak bayi kecil begitu, yang galau mau ke rumah sakit untuk imunisasi, tetap harus dapat Iya. imunisasi, ya, gitu pesannya sih. Supaya nanti nggak terjadi kejadian luar biasa nih, kita udah menghadapi COVID aja udah pusing nih. Terus nanti tiba-tiba menghadapi KLB, penyakit yang harusnya bisa dicegah karena imunisasi, ternyata muncul lagi gitu. Mm-mm. Nah, itu akan jadi tambah parah lagi nantinya. Jadi usahakan, nggak usah takut membawa anaknya untuk diimunisasi. Kalau mau imunisasi, itu bikin janji dulu deh, supaya yang anak Mm-mm. sehat tidak campur dengan anak yang sakit gitu. Jadi agak resikonya agak rendah. Mungkin itu sih, selain yang tadi pesan-pesan yang supaya di rumah tadi meningkatkan daya tahan tubuh tadi itu. Ya, oke dokter, ini waktu kita sudah habis, tapi benar-benar hari ini saya yakin banget semua teman-teman se-Indonesia banyak banget dapat ilmu hari ini. Jadi saya Semoga ucapkan ya. banyak-banyak terima kasih sama Dokter Sri Andayani, temanku Makasih yang luar banyak juga biasa ya cantik Dokter dan Mila. baik hari ini. Ya, terima Sukses kasih udah selalu ya. memberikan ilmu, memberikan waktu ya. Mungkin kalau ini konsultasi di rumah sakit bayarannya kamu mesti bayar juta-jutaan deh kayaknya ya. Tapi tapi ya Tuhan akan membalas seluruh kebaikan dokter dan semoga semakin jaya terus ya Amin. dok. Iya, Ya, sehat dan selalu juga ya. kepada teman-teman semua, makasih juga sudah menonton live kita hari ini. Ya kalau misalnya kamu sempat nonton dari separoh atau nggak sempat nonton baru seperempat terakhir, kamu nanti bisa cek di feed saya akan posting lagi. Ya, oke. Terima kasih Oke. semuanya. Terima kasih Dokter Sri Andayani dan semua teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya dokter. Terima kasih ya Iya, sampai dok. jumpa. Makasih ya. Yuk Sukses semuanya selalu. Iya. sahabat-sahabat. Assalamualaikum Dah. semuanya. Yuk. Makasih dok. Iya, thank you.